Selamat petang saudara, Klik Indonesia Petang hadir kembali menjumpai Anda. Hari ini Senin 30 Juni 2025 bersama saya Fahmi Andrian. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Petang hari ini. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia membentuk Crisis Response Team untuk mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran dan Israel. Kejaksaan Agung mencegah ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim ke luar negeri untuk memperlancar penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Saudara, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah menyatakan banjirop berpotensi terjadi pada Senin 30 Juni 2025. Beberapa daerah yang berpotensi terjadi banjirop yakni Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, dan Jepara. Prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Sedianto, mengatakan bahwa banjir pesisir berpotensi terjadi pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Hal itu diakibatkan adanya aktivitas pasang surut air laut dapat mempengaruhi dinamika wilayah pantai utara Jateng berupa banjir pesisir. Ia mengimbau masyarakat di pesisir pantai untuk mewaspadai adanya fenomena banjir pesisir atau ROB. Banjir pesisir berdampak pada terganggunya transportasi di sekitar pelabuhan dan aktivitas pesisir. Selain itu, aktivitas petani garam dan perikanan darat juga akan terganggu. Sedianto mengingatkan bagi masyarakat yang ada di pesisir pantai utara Jawa Tengah agar meningkatkan kewaspadaannya untuk antisipasi banjir pesisir. Untuk menghindari banjir rob dan potensi kemacetan, kendaraan pribadi disarankan untuk menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan. Selain itu, jalur alternatif lain dari Semarang ke Demak juga dapat dilalui melalui Onggorawe, Kecamatan Sayung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kendari menyiapkan 3 posko untuk warga yang terdampak banjir di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan bersama reporter TVRI Nurhaliza dari Sulawesi Tenggara. Selamat malam Nurhaliza, silakan dengan informasi selengkapnya. Malam Fahmi, dapat kami sampaikan berdasarkan informasi bahwa hujan yang mengguyur kota Kendari hampir sepekan belakangan ini mengakibatkan sejumlah wilayah di kota Kendari terendam banjir dengan wilayah terparah berada di Kelurahan Lepo-Lepo. Berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi, hingga saat ini air mulai berangsur surut, namun warga belum dapat bisa kembali ke rumah mereka karena banjir masih setinggi lutut orang dewasa. Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang mengungkapkan merespon cepat atas bencana banjir yang melanda. Pemerintah membangun posko, yakni 1 posko dari Kementerian Sosial dan 2 posko dari BPBD Kota Kendari yang sekira dapat menampung 103 kepala keluarga terdampak. Posko logistik juga tampak dibangun untuk menampung bantuan dari berbagai pihak terkait. Adapun bantuan yang sudah disalurkan dari BPBD Sulawesi Tenggara yakni berupa 40 lembar selimut dan 60 lembar matras atau tempat tidur lipat. Dinas Sosial juga menyiapkan, selain itu Dinas Sosial juga menyiapkan dapur umum untuk 400 lebih korban terdampak banjir yang dipersiapkan selama 7 hari. Selain itu pihak Basarnas juga memberikan bantuan berupa perahu karet untuk memudahkan mobilisasi korban terdampak banjir. Dan berikut keterangan dari BPBD Kota Kendari. Ya, untuk di lokasi Wanggu ini memang pengungsian kita hanya buka di Wanggu karena memang terdampak warganya cukup besar, cukup banyak, dan airnya itu tinggal. Itu kita membuka 3 posko, 1 posko yang dari teman-teman Kementerian Sosial Provinsi, kemudian kami dari BPBD Provinsi membuka 2 posko untuk bisa menampung kurang lebih 103 kakak yang ada di sekitar Kaliwangi. Di posko ini kita mendirikan posko, kemudian kita menyediakan perbekalan makanan.
Fahmi dan saudara, sampai saat ini bantuan terus disalurkan ke posko bantuan berupa dari berbagai pihak, dari OPD-OPD terkait, Kementerian Sosial maupun lembaga masyarakat. Selain itu, sementara itu menghadapi bencana banjir atau cuaca ekstrim, Wali Kota Kendari juga menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dengan aktif melakukan pemantauan secara berkala di wilayah masing-masing serta mengimbau masyarakat untuk melaporkan kejadian darurat melalui call center 112. Sekian dari Sulawesi Tenggara, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nurhaliza, selamat kembali bertugas. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyatakan lebih dari 174 hektar hutan dan lahan terbakar sejak Januari 2025. Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah yang terdampak paling parah dengan luas kebakaran mencapai 31,2 hektar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Riau dan Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Riau mencatat sejak awal Januari hingga akhir Juni 2025 sudah 174 hektar lahan di wilayah Provinsi Riau yang terbakar. Dari total ratusan hektar lahan di Riau yang telah terbakar, Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah terdampak terparah dengan luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 31,20 hektar. Disusul Kota Dumai seluas 30,83 hektar dan Kabupaten Rokan Hilir 25,25 hektar, serta 9 kabupaten kota lainnya di Riau juga tidak ada yang luput terdampak karhutla. Kepala BPBD Riau Muhammad Edi Afrizal menjelaskan untuk menekan penyebaran kebakaran hutan dan lahan di 12 kabupaten kota yang kini sudah memasuki musim kemarau, khususnya di wilayah berlahan gambut. BPBD Riau secara konsisten melakukan operasi rutin berupa patroli helikopter waterbombing yang telah dikerahkan ke wilayah Rokan Hilir, Pelalawan, dan Kabupaten Kampar yang didukung TNI, Polri, dan relawan peduli api. Selain itu, Provinsi Riau menerima 1 unit helikopter dari BNPB untuk penanggulangan karhutla di Provinsi Riau. Kepala BPBD Riau Muhammad Edi Afrizal terus mengingatkan masyarakat dan pihak perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain upaya pemadaman, patroli terpadu dan edukasi masyarakat juga digencarkan di wilayah yang rawan terjadinya karhutla. Selain itu, koordinasi lintas sektoral diperkuat untuk meningkatkan respon cepat terhadap titik-titik kebakaran di lokasi yang baru secara cepat dan tepat. Hingga akhir Juni 2025, 12 kabupaten kota di Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat karhutla. Status ini memberi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengerahkan sumber daya secara cepat dan efektif, termasuk meminta bantuan ke pemerintah pusat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan akan mengevaluasi standar operasional prosedur pertolongan dan pencarian Basarnas. Evaluasi dilakukan usai pendaki asal Brazil, Juliana Marins, dinyatakan tewas setelah terjatuh di Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan, peristiwa jatuhnya pendaki asal Brasil, Juliana Marins, di Gunung Rinjani menjadi pembelajaran bagi pemerintah, baik dari segi prosedur, kecepatan, dan kelengkapan alat keselamatan. Pihaknya bersama dengan pihak-pihak terkait akan melakukan evaluasi SOP secara umum. Salah satu masukan untuk evaluasi yakni pemasangan signboard di beberapa titik serta pemakaian radio frequency identification yang dipasangkan pada gelang para pendaki. Selain evaluasi prosedur dan alat keselamatan, pemerintah juga mengimbau agar masyarakat tidak menyamakan pendakian ke gunung seperti berwisata ke mal. Jadi dengan kejadian ini kami akan mengevaluasi ya secara total prosedur pengamanan ya SOP ya secara umum akan kita kita evaluasi ya. Ada yang mengatakan signboard masih perlu disimpan di beberapa tempat, mesti ada posko-posko yang lebih dekat satu sama lain, termasuk ide ada RFID atau tadi istilahnya ELT ya, yang dipasangkan di gelang sehingga secara cepat apabila ada kondisi kedaruratan bisa terantisipasi dengan lebih baik. Jadi sekali lagi kami tidak anti kritik ya. Nah, kita akan perbaiki SOP kita. Tapi momentum ini saya juga memberikan imbauan ya kepada masyarakat bahwa naik gunung itu nggak sama dengan ke mall. Ya. Jadi kapan mau healing kita bisa ke mall gitu ya. Ke gunung agak lain, situasinya spesifik ya.
perlu ada edukasi, persiapan yang lebih baik ya. Oleh karena itu bagian dari evaluasi kita nanti. Mungkin ya kita akan sertifikasi guide ya, akan kita masifkan kembali. Kemudian juga mungkin ada perankingan terhadap kebahayaan ya, potensi kedaruratan sebuah gunung ya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengimbau masyarakat yang hendak melakukan pendakian lebih dulu melakukan persiapan baik secara fisik. Selain itu juga menyiapkan peralatan dan juga pengetahuan terkait medan dan kondisi gunung yang akan didaki untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan saat pendakian. Dari Jakarta, Faisal Reza, TVRI melaporkan. Pemerintah membentuk Crisis Response Team atau gugus tugas yang bertugas melakukan pengamanan terhadap WNI di luar negeri pada saat terjadinya krisis keamanan. Gugus tugas tersebut dibentuk sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan memburuknya situasi keamanan di Iran dan Israel. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan pemerintah telah membentuk Crisis Response Team atau gugus tugas yang bertugas untuk melakukan pengamanan pada para WNI di luar negeri ketika keamanan di negara bersangkutan sedang dilanda krisis keamanan. Gugus tugas tersebut merupakan rencana jangka panjang pemerintah terkait keamanan WNI di luar negeri. Menlu menjelaskan dibentuknya gugus tugas atau Crisis Response Team merupakan buntut dari konflik antara Iran dengan Israel yang terjadi sejak 13 Juni lalu. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono saat rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI di Jakarta. Kami juga telah membentuk suatu gugus tugas yang disebut Crisis Response Team dan melakukan tabletop exercise jika sewaktu-waktu perkembangan situasi terburuk memaksa kita untuk mengevakuasi warga negara di negara-negara tersebut. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan hingga kini ada 97 WNI dari total 386 WNI di Iran yang berhasil dievakuasi melalui Azerbaijan. Sementara itu di Israel ada 167 WNI yang sedang menjalani program magang. Ada 26 WNI berhasil dievakuasi dari Israel melalui Amman, Yordania. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan konflik antara Israel dan Iran tidak mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Mendak menyatakan alternatif pasar internasional menjadi langkah antisipasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kontraksi ekspor di sektor manufaktur sebagai imbas konflik Iran-Israel. Kementerian Perdagangan sudah mengantisipasi lewat diversifikasi pasar. Mendak menyatakan perjanjian Kementerian Ekonomi Komprehensif Indonesia, Uni Eropa, dan kerjasama pemenuhan kebijakan lingkungan Uni Eropa. Mendak menambahkan perjanjian perdagangan dengan Kanada sudah ditandatangani. Saat ini tinggal menanti hasil dari legal drafting. Selain itu, Indonesia juga tinggal menandatangani perjanjian dagang dengan Tunisia. Berbagai negara tersebut akan menjadi alternatif pasar baru bagi Indonesia. Saat ini Indonesia tidak bergantung kepada pasar tertentu saja. Nah, kita sekarang banyak alternatif pasar yang baru. Perjanjian yang sudah kita selesaikan. Perjanjian CEPA sudah selesai. IAI sudah selesai. Kemarin sudah selesai. Kanada juga akan sekarang kemudian Tunisia itu juga tingkatan. Jadi kita menyiapkan alternatif pasar-pasar yang baru. Adapun konflik Timur Tengah meningkat sejak 13 Juni 2025 ketika Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran dengan alasan Teheran melaksanakan program nuklir militer rahasia. Iran membalas serangan kepada militer Israel. Dari Jakarta, Yohanes Ambibanyu, TVRI Jakarta, melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting lain yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Nah, udah yuk nontonnya. Jalan-jalan ke salah satu surga. Itu Pulau Payung. Yuk ikuti perjalanan gue dari dulu ya. Liburan penuh cerita bersama keluarga di Indonesia aja.
Mana kau taruh uang itu? Kau jangan banyak tanya. Kita segera pergi dari Jakarta deh. Kerasnya ibu kota membuat Marbun dan keluarga pindah ke desa untuk memulai hidup baru. Di desa itu ya, banyak banget kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Contohnya, tadi kan ada orang naik motor, terus tiba-tiba nyungsep deh. Namun, segalanya tak semudah yang dibayangkan. Ada banyak cerita, tantangan, dan pelajaran yang harus dilalui. Saksikan perjalanan penuh warna dalam serial Desaku Yang Kucinta setiap minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. "79 tahun Polri hadir, bukan hanya sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum. Namun kami hadir sebagai sahabat masyarakat. Yang memberi arti lebih bagi sesama. Sejalan dengan Asta Cita, Polri berkomitmen menjaga kondusivitas di setiap aspek kehidupan masyarakat. Menuju Indonesia maju. Demi tercapainya Indonesia Emas 2045. Selamat Hari Bayangkara ke-79. Polri untuk masyarakat. Salam presisi. Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menegaskan bahwa pihaknya menghargai proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumut Topan Ginting. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memberikan tanggapan terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumut Topan Ginting pada Kamis 26 Juni. Gubernur Sumut menyatakan bahwa peristiwa ini sangat disayangkan mengingat Topan adalah kepala dinas ketiga di pemerintahannya yang terjerat kasus korupsi. Ia menegaskan pihaknya menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Gubernur Sumut Bobi Nasution menyatakan sudah sering mengingatkan jajarannya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ia meminta semua pihak harus mengontrol diri terkait jabatan dan wewenang masing-masing. Gubernur Sumut memastikan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Topan Ginting. OPD kami yang ketiga yang jadi tersangka dalam tindakan korupsi dan yang ini Pak Topan di OTT oleh KPK. Tentu kami sangat menyayangkan dan kami tentu dari pemerintah provinsi menghargai putusan dan kebijakan hukum dari KPK. Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada hari yang sama dengan OTT. Pelaksana tugas Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu mengungkapkan 5 orang sebagai tersangka yakni TOP, RES, HEL, KIR, dan RAY. Dari 5 tersangka tersebut, TOP merujuk pada Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Tersangka lainnya adalah RES yang menjabat sebagai Kepala UPTD Gunung Tua dan HEL yang juga menjabat sebagai Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen. Pasca OTT KPK terhadap pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Utara, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan akan melakukan evaluasi di kementeriannya. Menteri PU menegaskan pihaknya tidak akan menutup-nutupi kasus tersebut jika menyeret sejumlah nama pejabat di Kementerian PU Pusat Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu laporan secara lengkap dari Komisi Pemberantasan Korupsi pasca operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pejabat pembuat komitmen Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Pihaknya tidak akan menutup-nutupi proses penyidikan yang sedang berjalan.
Menteri PU juga mengingatkan bawahannya untuk taat kepada aturan hukum dan tidak terjerat korupsi. Kan saya nunggu dari ke Komisi Pemberantasan Korupsi seperti apa. Asas praduga bersalah tetap. Tapi kemudian kalaupun itu nyangkut teman-teman di kantor Patimura, saya nggak akan nutupin. Cuman tetap bagi saya asas praduga tak bersalah itu wajib gitu loh. Makanya kemudian saya sampaikan kan, kalau kemudian minggu depan saya dapat restu presiden, maka saya akan mengevaluasi itu eselon 1, eselon 2 dan sampai dengan pejabat pembuat komitmen ini. Supaya kejadian seperti ini berarti Pak kayak instruksi presiden itu. Ya tidak hanya berhenti, juga diproses secara hukum kan, nggak mungkin cuma berhenti lah. Sebelumnya KPK menetapkan 5 dari 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Sumatera Utara sebagai tersangka. Salah satu tersangka disebut Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Penetapan tersangka ini terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek sejumlah ruas jalan di Sumatera Utara. 5 orang tersangka tersebut berasal dari pihak pemerintah dan perusahaan swasta. Kejaksaan Agung akan memeriksa pegawai Google dalam penyidikan kasus korupsi laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode tahun 2019-2022 pada Selasa 1 Juli 2025. Kejaksaan Agung akan memeriksa pegawai Google Indonesia sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 besok. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menginformasikan rencananya penyidik akan memeriksa 2 saksi dari pihak Google Indonesia, namun 1 orang lainnya yang merupakan staf bidang humas meminta pemeriksaan ditunda. Penundaan ini dilakukan karena saksi dari tim humas masih memiliki kesibukan. Karenanya, pemeriksaan dipindahkan ke waktu yang belum ditentukan. Pihak Google dipanggil oleh penyidik Kejagung untuk mendalami proses pengadaan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Sistem operasi Chromebook merupakan salah satu produk dari Google. Penyidik Kejagung akan menggali lebih jauh proses dan mekanisme sehingga Google Chromebook menjadi pilihan, termasuk proses penawaran yang diberikan oleh pihak Google sehingga Chromebook bisa menjadi pilihan dan bukan produk lain seperti Windows. Kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek dalam pengadaan digitalisasi pendidikan tahun 2019-2023 sudah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan pada Selasa 20 Mei 2025. Saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini dan masih mendalami kasus yang ada, serta angka kerugian keuangan negara masih dalam penghitungan. Namun anggaran untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook ini mencapai 9,9 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri untuk mempelajari, maksud kami untuk memperlancar proses penyidikan. Kejagung telah memeriksa ex-Mendikbudristek Nadiem selama 12 jam pada pekan lalu. Kejaksaan Agung mencegah ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim berpergian ke luar negeri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menjelaskan Nadiem dicegah berpergian ke luar negeri guna memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai 23 Oktober 2019. Kemudian pada April 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disatukan dengan Riset dan Teknologi sehingga menjadi Kemendikbudristek. Nadiem menjabat Mendikbudristek hingga era pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berakhir. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengungkapkan Nadiem dicegah sejak 19 Juni 2025 selama 6 bulan ke depan. Sebelumnya, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus telah memeriksa Nadiem Makarim selama 12 jam pada Senin 23 Juni 2025. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Usai diperiksa, Nadiem mengatakan kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar juga mengungkapkan Nadiem dicecar sekitar 31 pertanyaan untuk mendalami kewenangan selaku menteri. Mulai dari pengetahuannya dalam proses pengadaan, arahan-arahan kepada para staf, hingga ada tidaknya komunikasi dengan pihak vendor. Nadiem ditanya dalam kapasitasnya sebagai menteri terkait penggunaan anggaran 9,9 triliun rupiah dalam proyek pengadaan Chromebook.
Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah digelar terpisah mulai tahun 2029. Dengan adanya putusan tersebut, maka pemilu serentak tidak lagi dilaksanakan. Pada sidang yang digelar Kamis 26 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilu nasional dan daerah dipisah pelaksanaannya. Putusan itu mengubah skema pemilu serentak yang sejak beberapa tahun terakhir ini dilaksanakan. Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa keserentakan itu justru menurunkan kualitas demokrasi, memecah fokus pemilih, dan membebani partai politik serta penyelenggara pemilu. Konsekuensi putusan MK tersebut, keserentakan pemilihan umum nasional yang meliputi pemilihan anggota DPR, anggota DPD, dan presiden wakil presiden akan dipisah dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi, kabupaten kota, serta gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, dan wali kota wakil wali kota. Dengan jarak waktu yang diberikan dari pemilihan umum nasional dan daerah, masyarakat diberi ruang untuk melakukan evaluasi atas kinerja pemerintahan pusat yang akan mempengaruhi konstelasi pemilihan pada tingkat daerah. Putusan MK tersebut juga mengubah pola rekrutmen penyelenggara pemilu. Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa rekrutmen KPU dan Bawaslu di seluruh tingkatan harus dilakukan serentak untuk menghindari proses rekrutmen yang tumpang tindih di tengah tahapan pemilu. Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto mengatakan MPR akan menggelar rapat terlebih dahulu untuk mempelajari putusan tersebut. Sementara anggota Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat mengatakan putusan MK final dan mengikat sehingga harus dilaksanakan. Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum tingkat nasional harus dilakukan terpisah dengan penyelenggaraan pemilu tingkat daerah atau kota. Dengan demikian, pemilu serentak yang selama ini dilaksanakan tidak lagi berlaku untuk pemilu 2029 mendatang. Menanggapi putusan tersebut, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Wuryanto mengatakan jika putusan ini merubah undang-undang, maka wewenang DPR dan pemerintah untuk membuat undang-undang baru. Bambang Wuryanto menyebut tidak serta-merta mendukung atau tidak mendukung putusan tersebut karena MPR yang juga bertugas menjaga konstitusi akan menggelar rapat terlebih dahulu untuk mempelajari putusan MK tersebut. Jadi ada keserentakan dalam jabatan di negara ini, termasuk dalam penyusunan anggaran dan programnya itu sebenarnya. Nah ini kan berbeda ini nanti, ya ada adjustment, karena keserentakan diberi makna dua tadi, serentak di pusat dan serentak di daerah. Ini pun masih perdebatan nanti. Kita lihat ya, perdebatan internal kita nanti di internal DPR Senayan. Sementara itu, anggota Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat mengatakan putusan MK final dan mengikat sehingga harus dilaksanakan. Ideal dalam pengertian konsepsi negara demokrasi yang ideal, kedaulatan rakyat yang ideal. Itu tidak bisa karena persiapan partai dan sebagainya. Kalau 5 kotak kan berat, penyelenggara juga berat, rakyat juga memilihnya bingung kan. Nah maka terus oleh MK terus pemilu nasional sendiri memilih DPR, DPD dan presiden. Setelah presiden dilantik, maka dilakukan pemilihan. Putusan Mahkamah Konstitusi itu menimbulkan reaksi dari sejumlah kalangan. Sementara itu dari pemerintah melalui Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah akan mempelajari dan berjanji mengakomodasi putusan MK tersebut. Adri Maulana, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Anton Sukartono, meminta Menteri Luar Negeri Sugiono segera mengisi kekosongan Duta Besar Republik Indonesia di sejumlah KBRI. DPR RI menilai keberadaan Duta Besar sangat penting bagi Kementerian Luar Negeri. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Sugiono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Anton Sukartono meminta Menteri Luar Negeri Sugiono segera mengisi kekosongan Dubes RI di sejumlah KBRI dan juga Dubes RI di PBB. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengatakan keberadaan Duta Besar penting bagi Kementerian Luar Negeri.
Selain untuk keamanan WNI di luar negeri, keberadaan duta besar juga menjadi perpanjangan pemerintah untuk diplomasi politik dengan negara-negara lain. Dubes ialah faktor yang paling penting, Pak, di Menlu. Selain sebagai melindungi WNI kita, diplomasi kita, dan lain sebagainya. Ya kalau saya sih maunya yang kosongnya segera diisi lah, apapun alasannya. Yang kedua, kedepannya Pak Menlu, kalau bisa kita kan tahu nih, tahun depan Dubes Meksiko akan berakhir, Dubes Jepang akan berakhir. Disiapkan saja penggantinya Pak. Saat ini ada kekosongan duta besar di 12 KBRI di sejumlah negara, diantaranya di Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Utara. Data ini tentu kita tetap berkewajiban mencari. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang, kami akan segera kembali. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Pertandingan bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, IWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis berebut supremasi dunia. Jangan lewatkan penayangannya, IWF Series 2025. Segera di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Menelaah dan menelusuri sejarah peradaban umat muslim di Indonesia. Membahas perkembangan dan penyebaran agama Islam di bumi Nusantara. Untuk dijadikan sebagai bangunan benda cagar budaya. Kemudian akan berakhir kemana? Atau kalau dalam filosofi Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Motivasi kami mengembangkan perikanan menggunakan kolam bundar adalah untuk penghematan air. Kita ketahui bahwasanya Gunung Kidul ini adalah terbatas dalam hal air. Yang kedua, biaya akan lebih murah dan tahan lama. Dengan biaya 1 juta lebih dengan perawatan yang maksimal, ini bisa bertahan sampai 5 tahun. Alhamdulillah, ya, ini kita buktikan. Dengan adanya program ketahanan pangan, saya kira akan lebih menggiatkan para peternak ayam lele untuk selalu berinovatif, kemudian juga sekaligus untuk meningkatkan produktif daripada budidaya lele itu sendiri. Ikan lele itu bukan hanya dikonsumsi ikan segar, namun bisa diolah menjadi olahan-olahan yang lain. Nilai jualnya dibandingkan dengan nilai kita jual ikan segar, lele segar, ini ada kenaikan 50% minimal gitu, sehingga bisa mengembangkan UMKM, memperdayakan masyarakat ikut serta di dalam peningkatan ekonomi keluarga. Ayo dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera.
Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, Polres Kepulauan Yapen, Papua memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja seberat lebih dari 10 kg. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan kasus oleh Satres Narkoba terhadap tersangka berinisial FDA. Polres Kepulauan Yapen memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 10,3 kg. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di halaman Mako Polres Kamis 26 Juni 2025. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan kasus oleh Satres Narkoba terhadap tersangka berinisial FDA pada 7 Juni 2025 lalu. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ardian Uki Hercahyo dan turut disaksikan oleh Ketua PN Serui, perwakilan Kejari, Dinas Kesehatan, serta kuasa hukum tersangka. Dalam wawancara, Kapolres menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk komitmen Polres Yapen dalam memerangi peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Pemusnahan narkoba jenis ganja pada siang hari ini merupakan salah satu wujud komitmen kami untuk menciptakan Kabupaten Kepulauan Yapen yang bebas dari peredaran gelap narkoba, khususnya ganja. Hal ini perlu terus kita pupuk sehingga pada generasi muda di Kabupaten Kepulauan Yapen ini dapat tumbuh kembang secara lebih baik, produktif, tanpa ada pengaruh negatif dari narkoba. Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah peredaran narkotika hingga ke pelosok dan wilayah kepulauan. Dengan sinergi aparat dan masyarakat, upaya penyelamatan generasi muda dari bahaya narkoba dapat berjalan maksimal. Bulog kantor cabang Sampit Kalimantan Tengah mulai menyerap hasil panen jagung petani di Kabupaten Kota Waringin Timur. Saat ini sebanyak 3,8 ton jagung telah masuk gudang Bulog dan dipastikan akan terus bertambah. Sejak dimulainya program penanaman jagung oleh pemerintah pusat di Kota Waringin Timur, Bulog Sampit kini mulai menyerap jagung hasil panen petani. Saat ini setidaknya sudah 3,8 ton jagung yang diserap oleh Bulog. Jagung tersebut sudah dalam bentuk pipilan dengan kadar air tidak lebih dari 14% serta bebas jamur, dan jagung ini akan dijadikan sebagai pakan ternak. Jumlah serapan jagung diprediksi akan bertambah hingga 20 ton sebab belum lama ini dilakukan panen jagung secara massal dan hasil panen masih dalam proses pengeringan oleh petani. Kurang lebih totalnya ada sekitar 3,8 ton jagung yang sudah masuk. Nah, ini juga kemungkinan masih terus bertambah karena beberapa waktu lalu kita ada panen massal jagung. Posisi saat ini mereka lagi ngeringkan karena memang jagung itu yang bisa diserap Bulog itu ada syaratnya, yaitu jagungnya harus sudah berbentuk pipilan dengan kadar air 14% dan bebas jamur aflatoxin. Jagung yang diserap akan disimpan sebagai cadangan jagung pemerintah, serta penyalurannya akan dilakukan berdasarkan surat perintah dari Badan Pangan Nasional. Dari Kota Waringin Timur, Ahmad Pembela, TVRI Kalimantan Tengah, melaporkan. Saudara, sejumlah anak muda di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur diajak untuk menjadi petani modern demi mewujudkan program ketahanan pangan nasional dan makanan bergizi gratis. Dalam upaya meningkatkan kesadaran anak dan partisipasi anak muda dalam sektor pertanian, berbagai pihak kini mengajak generasi muda untuk menjadi petani modern. Salah satunya Kodim 1612 Manggarai dan Plot Pertanian Hortikultura yang ada di Kelurahan Satar Tacik Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kodim 1612 Manggarai menjadi wahana belajar dan mengajak petani muda untuk terjun menjadi petani modern. Pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi agar pertanian dapat menjadi lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Dandim 1612 Manggarai, Letkol Infantri Budiman Manurung mengatakan hortikultura yang ada di Denpot itu terbuka bagi semua pihak, terutama kaum muda, untuk belajar menjadi petani modern. Dandim 1612 Manggarai ingin generasi muda bisa memanfaatkan teknologi pertanian yang ada.
sebagai tempat edukasi bagi masyarakat yang ada di Manggarai seperti itu. Karena kita lihat sendiri memang sekarang itu banyak anak-anak muda yang mulai meninggalkan pertanian karena mereka sekarang lebih tertarik dengan dunia entertainment ya, mungkin seperti ada yang menjadi influencer atau YouTuber atau content creator. Nah, ini kita munculkan pertanian yang modern sehingga harapannya akan menjadi edukasi. Bupati Manggarai Heribertus Nabit mengatakan potensi pertanian di Kabupaten Manggarai masih tinggi. Bupati Manggarai mengatakan masih banyak lahan tidur yang belum dioptimalkan. Ia mengaku kondisi di Manggarai yang curah hujannya stabil sangat mendukung untuk pertanian hortikultura. Potensi kita kan besar ya, dari sisi lahan masih cukup, kemudian dengan curah hujan yang juga masih stabil, saya kira kemudian yang berikutnya dari sisi manusia, jumlah petani ini makin banyak yang antusias untuk masuk ke dalam dunia pertanian. Jadi saya kira 3 faktor itu menjadi faktor penting yang akan mengoptimalisasi dunia pertanian terutama untuk sektor hortikultura. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus TVRI NTT melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur mencatat lebih dari 900 kasus tuberkulosis terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Salah satu penyebab utama kegagalan dalam penyembuhan pasien karena pasien enggan berobat secara teratur. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mencatat lebih dari 900 kasus tuberkulosis atau TBC hingga pertengahan tahun 2025. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa TBC masih menjadi masalah kesehatan serius di wilayah tersebut. Jumlah yang sudah terdeteksi ini masih jauh dari harapan karena masih banyak kasus TBC yang belum ditemukan atau dilaporkan masyarakat. Dinas Kesehatan mendorong adanya pemeriksaan dini dan pengobatan secara tuntas. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur menggencarkan program temukan dan obati sampai sembuh serta memperkuat kerjasama dengan kader kesehatan dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pelaporan kasus TBC. Tingginya kasus TBC menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa penularan penyakit ini sangat aktif dan perlu penanganan serius. Meski jumlah kasus tinggi, namun tingkat kesembuhan pasien TBC mencapai 90%. Hal ini karena kepatuhan pasien menjalani pengobatan secara teratur serta dukungan dari tim kesehatan. TB ini adalah penyakit menular ya, penyakit lama. Memang kasusnya di Lombok Timur itu cukup lumayan banyak. Ada sekitar lebih dari 900-an. Tetapi yang paling penting diketahui adalah lebih dari 90% kasus TB itu yang mengikuti pengobatan dengan benar, disiplin, teratur, minum obat, mengikuti semua anjuran itu lebih dari 90% sehat. Fatur Rahman juga mengatakan keberhasilan dalam pengobatan tidak lepas dari peran aktif masyarakat mengikuti proses pengobatan secara teratur dan patuh terhadap arahan petugas kesehatan. Pasien terpapar TBC harus mengikuti pengobatan selama 6 hingga 8 bulan, didampingi pengawasan minum obat sehingga angka kesembuhan cukup tinggi. Nanang Marswandi, TVRI Nusa Tenggara Barat, melaporkan. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan kedua sekolah rakyat jenjang menengah atas di Sonosewu, Bantul dan Purwomartani, Sleman bisa memulai tahun ajaran 2025-2026. Dua sekolah rakyat tersebut menampung 275 murid yang terdaftar di Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Proses pembelajaran di dua sekolah rakyat untuk jenjang sekolah menengah atas di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Dua sekolah rakyat itu berlokasi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Sonosewu, Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, dan Bromonilan Purwomartani, Kalasan, Sleman. Kedua lembaga pendidikan itu mampu menampung 275 murid dari 4 kabupaten dan 1 kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ratusan calon siswa tersebut akan menjalani cek kesehatan pada Juli 2025 dan dipastikan cek kesehatan ini tidak menggugurkan mereka. Para calon pelajar ini telah lolos syarat pendaftaran siswa baru di sekolah rakyat dan tergolong dari keluarga miskin dan terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Keberadaan sekolah rakyat ini berbeda dengan sekolah reguler.
Selain digali keterampilannya, para siswa di sekolah rakyat akan dididik untuk mengubah perilaku, pola pikir, dan mental selama mereka tinggal di asrama. Harapannya sekolah rakyat ini akan memutus mata rantai kemiskinan dan bagaimana nanti mereka di sini dididik untuk menjadi orang-orang hebat. Mereka punya cita-cita, punya kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Maka sekolah rakyat ini nanti berbeda dengan reguler, mereka diasramakan, kemudian pendidikan karakter diutamakan di samping pendidikan umum lainnya. Persiapan 2 sekolah rakyat di 2 kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta sudah mencapai 99%, termasuk kesiapan sarana dan prasarananya. Begitu pula dengan kepala sekolah dan tenaga kependidikannya yang saat ini menunggu pengumuman seleksi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Tapi bukan guru sudah selesai. Minggu kemarin kepala sekolah juga sudah selesai. Jadi kita tinggal rekrutmen untuk tenaga-tenaga pendidik lainnya. Untuk wali asuh, wali asrama, kemudian tenaga administrasi, dan gitu kan. Contoh tenaga administrasi nanti yang akan menghandle tentang proses pendaftaran, updating di Dapodik dan kawan-kawan. Setelah lulus dari sekolah rakyat, para pelajar juga akan mendapatkan ijazah sama seperti di sekolah pada umumnya. Demikian Herdian Giri, Satya Budiansa, Rehan Ahsan, dan Agung Hanggara, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara, Museum Penerangan menggelar forum komunikasi publik bersama masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Kegiatan ini menjadi wadah dialog terbuka untuk menyerap aspirasi dan masukan terhadap rancangan standar pelayanan yang akan segera ditetapkan. Begitu, disepakati bersama. Ketua Tim Pelayanan Publik Museum Penerangan Alfio Putri Matahari menyatakan forum komunikasi publik ini menjadi wadah terbuka antara Museum Penerangan dan masyarakat, termasuk pengguna layanan dan para pemangku kepentingan lainnya. Beragam masukan disampaikan secara langsung untuk menyempurnakan standar layanan yang sedang disusun. Dalam forum ini, Museum Penerangan juga memaparkan perubahan cakupan layanan yang kini menjadi 6 jenis. 2 layanan lama dikeluarkan karena telah terintegrasi dalam komponen pelayanan dan digantikan oleh layanan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pengguna. Alfio mengatakan, semua masukan dalam forum ini akan ditinjau kembali dan didokumentasikan dalam berita acara. Hasil akhirnya akan digunakan sebagai dasar penetapan standar pelayanan Museum Penerangan. Jadi forum komunikasi publik yang diselenggarakan pada hari ini adalah tujuannya untuk mengumpulkan menjadi wadah aspirasi dari stakeholder maupun pengguna layanan maupun elemen-elemen masyarakat lainnya untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap rancangan dari standar pelayanan yang dibuat oleh Museum Penerangan. Harapannya dengan adanya forum komunikasi publik ini, kita penyedia layanan menjadi tahu apa ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan dan juga pengguna layanan bisa menyesuaikan dengan apa yang kesanggupan dari penyedia layanan. Dengan pelibatan masyarakat secara langsung, Museum Penerangan berharap standar pelayanan yang akan disahkan bulan depan benar-benar mencerminkan kebutuhan pengguna layanan. Forum ini menjadi langkah konkret menuju pelayanan publik yang lebih transparan, adaptif, dan partisipatif. Sebuah layanan di museum salah satunya. Tingginya curah hujan yang melanda Kabupaten Merauke, Papua Selatan dalam sepekan terakhir menyebabkan sejumlah lahan pertanian terendam air. Kondisi ini membuat para petani sayur hanya dapat menanam jenis-jenis tertentu sehingga berdampak pada naiknya harga jual di pasaran. Supardi, salah satu petani sayur di Merauke, mengungkapkan bahwa banjir di lahan pertaniannya membuat hasil produksi menurun drastis. Meskipun harga sayur dari petani relatif murah, harga hanya Rp2.000 per ikat, namun ketika sudah sampai ke tangan pedagang ketiga, harga melonjak hingga Rp6.000 per ikat di kios-kios maupun pasar Wamangu. Sayur sawi bahkan dijual hingga Rp12.000 per ikat, sementara bayam mencapai Rp8.000 per ikat. Menurut Supardi, kondisi ini tak lepas dari terbatasnya pasokan sayur akibat lahan yang tidak bisa ditanami secara maksimal. Selain dampak cuaca, Supardi juga mengeluhkan persoalan biaya sewa lahan pertanian yang harus dibayar setiap tahun sebesar Rp4 juta.
Masalah pengairan juga menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan hingga kini, meskipun ia sudah puluhan tahun menjadi petani sayur di wilayah tersebut. Air sebetulnya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Cuma ya kalau dari petani tetap masih murah, wong satu kerja 1,5 ribu. Kalau sapi mungkin 4.000, 5.000. Yang kemarin ini katanya ada sudah naik mungkin 6.000. Tapi nggak tahu sekarang dulu. Kan hari-hari kan naik turun, nggak bisa kalau lanjut itu nggak bisa. Kalau masalah kendala itu tiap tahun ada kendala. Yang tahun ini aja belum pembayaran ini, belum kontraknya belum keluarin juga. Bermasalah masalah air. Musim hujan membuat hanya sayuran yang tahan terhadap kondisi lembab dan membutuhkan lahan tinggi yang bisa tumbuh. Sementara jenis sayur lain dipastikan gagal panen. Kondisi ini menunjukkan betapa rentannya sektor pertanian di wilayah Merauke terhadap perubahan cuaca dan minimnya infrastruktur pendukung seperti irigasi. Amin Rosyida, TVRI Papua melaporkan. Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menyelenggarakan Mutiara Underwater Festival and Conservation di Pantai Mutiara dengan melibatkan ratusan relawan dan komunitas sebagai upaya penyelamatan ekosistem laut. Mutiara Underwater Festival and Conservation merupakan kegiatan konservasi ekosistem laut yang setiap tahun dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Konservasi kegiatan Move On adalah memperbaiki area terumbu karang yang rusak. Memasuki tahun ketiga, total donasi terumbu karang yang mencapai 1.000 lebih dan sudah ditanam di kawasan konservasi terumbu karang Tresno, Pantai Mutiara. Kini terumbu karang yang ditanam sudah mulai berkembang dan menjadi rumah biota laut. Saat ini total luasan kawasan konservasi terumbu karang di Pantai Mutiara Trenggalek mencapai 3 hektar. Pemkab Trenggalek akan terus berupaya menambah luasan kawasan konservasi. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menanam terumbu karang di Taman Laut Karang Tresno, diantaranya Bioreftek, Ecofish House, dan laba-laba. On itu singkatan dari Mutiara Underwater Festival and Conservation. Dan ini menjadi tradisi kita setiap tahun kita laksanakan. Pertama kali dilonseng oleh Pak Bupati tahun 2023 sehingga hari ini sudah tahun ketiga. Total donasi terumbu karang itu sampai saat ini lebih dari 1.000 yang sudah kita tanam di perairan Mutiara 2. Itu kita bentuk sebuah taman laut yang kita sebut Karang Tresno. Pemkab Trenggalek berharap untuk menjadikan kawasan konservasi terumbu karang di Pantai Mutiara menjadi Mutiara Diving Center. Dari Trenggalek, Langkah Batiar melaporkan. Saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini berlaku mulai esok hari di sejumlah kota besar di Indonesia. Informasi perakiraan cuaca tadi mengakhiri kebersamaan kita pada Klik Indonesia Petang hari ini. Saya Fahmi Andrian mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.